Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa pada hari ini kita mendapat kabar salah satu menteri ya dari kabinet Pak Jokowi ini, Pak Cahyokumolo, hari ini meninggal dunia. Ya, tentu kabar duka ini sangat mengagetkan kita. Ya, tapi semuanya harus kita kembalikan kepada Allah, bahwa semua yang bernyawa ini termasuk kita semua pasti akan meninggal dunia. Ya, saya ikut berbelasungkawa dengan meninggalnya beliau kepada keluarga beliau dan kepada Kementerian RP-PAN ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini teman-teman, saya akan membahas sedikit ya, bahwa ada satu hadis ya dari Rasulullah SAW, bahwa umat muslim yang meninggal pada hari Jumat adalah terbebas dari fitnah kubur. Saya bacakan hadisnya ya, mungkin supaya ini menjadi pegangan buat kita semua, bahwa insya Allah beliau Pak Cahyokumolo wafat pada hari Jumat ini adalah hari yang baik, maka insya Allah beliau akan terhindar dari siksa kubur ya. Mudah-mudahan bisa Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya dan menerima semua amal beliau ya. Jadi begini teman-teman, ada sebuah hadis dari, saya bacain ya, ini dari hadis Imam At-Tirmidzi ya. Bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal kubri. Ya, ma ini huruf ya, kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu huruf ya, dia fungsinya ada beberapa. Kalau dulu kita belajar kitab Alfiyah di pondok itu, ma itu ada banyak fungsi, ada 8 fungsi di sana, tapi saya nggak akan membahas itu ya. Jadi ya, ma min muslimin ya, maksudnya tidak ada seorang muslim gitu ya. Yamutu yang meninggal, apa si muslim tadi, siapa si muslim tadi ya. Al jum'ah au lailatul jum'ah ya, pada hari Jumat atau pada malam Jumat, illa kecuali waqahullahu fitnatal kubri, Allah akan menjaga si muslim yang meninggal pada hari Jumat ini dari fitnah kubur ya. Ini pegangan buat kita semua, bahwa insya Allah kalau kita sebagai muslim meninggal di hari Jumat, maka kita akan terbebas dari fitnah kubur ya, siksa kubur. Pertanyaannya, bagaimana kok tahu ya? Jadi Rasulullah itu sudah menggambarkan seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Allah akan melindungi dia dari siksa kubur. Kita nggak mungkin saya secara pribadi tidak mengetahui amalan-amalan beliau, saya nggak terlalu dekat dengan beliau, tapi dengan hadis ini teman-teman kita bisa paling tidak mendapat, oh beliau ternyata orang yang baik karena meninggal pada hari Jumat. Karena begini teman-teman, tidak setiap muslim itu mendapat berkah meninggal pada hari Jumat. Saya cerita sedikit ini untuk ini saja ya. Saya masih ingat ibu saya dulu meninggal
pada Jumat subuh jam 4 pagi ya. Setelah saya tahu hadis ini, saya renungkan ibu saya itu kenapa bisa mendapat berkah meninggal pada hari Jumat subuh gitu kan. Ternyata setelah saya renungkan, karena beliau banyak beramal dengan banyak mengajar. Salah satunya beliau itu mengajar Quran buat anak-anak kecil, teman-teman. Ya, buat anak-anak SD gitu kan. Dan ibu saya itu mendirikan sekolah ya, yang sampai sekarang kita bina itu sekolah TK yang gratis untuk anak-anak. Jadi dari TK itu anak-anak itu diajarin kalimat-kalimat tauhid gitu. Sama mungkin amal-amal seperti ini. Jadi ada sebab, ada musabab. Ya, musabab kenapa Allah memberi keberkahan kepada orang-orang yang bisa meninggal pada hari Jumat biasanya karena sebab-sebab seperti ini, amal-amal dia sebelumnya yang ikhlas yang kita nggak tahu. Ya, seperti juga Pak Cahyokumolo ini, kenapa Allah memberi keberkahan beliau meninggal pada hari Jumat? Kita nggak tahu, pasti ada sebab. Sebab itu apa? Amal-amal beliau yang kita nggak tahu, yang mungkin yang menyebabkan Allah memberi keberkahan seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita berpikir positifnya seperti itu. Ya, jadi hindari berpikir negatif yang bisa menimbulkan fitnah ya. Jadi kita harus berpikir positif, konstruksi berpikir positif sebagai seorang muslim itu seperti itu. Kalau ada seorang saudara muslim, teman muslim yang meninggal pada hari Jumat, baik dia pejabat atau apapun kedudukannya, berarti kita harus berpikir positif bahwa ada hadis seperti ini, kita harus percaya ya. Hadis ini harus kita percaya. Kemudian konstruksinya apa? Oh, berarti mungkin sebab-sebabnya dia punya amal-amal yang kita tidak tahu. Amal yang Allah terima dari orang yang muslim meninggal pada hari Jumat itu amalnya seperti apa? Kita nggak akan tahu. Allah yang tahu. Sehingga dari ini menyebabkan Allah memberi keberkahan dia bisa meninggal pada hari Jumat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi merekonstruksi cara berpikir kita sebagai muslim ya, untuk berpikir positif terhadap muslim yang lain ya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya juga ingin mudah-mudahan mengikut berdoa semoga Pak Cahyokumolo ini mendapat tempat yang baik di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan bersabar ya, karena ya ini semua dari Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Termasuk kita semua tinggal menunggu waktu juga. Yang penting bagi sekarang bagi semua yang Allah masih memberi kita kesempatan ya, untuk selalu beramal baik, untuk selalu berpikir positif ya, untuk selalu saling menasihati dalam hal kebaikan dan kebenaran. Saya kira seperti itu teman-teman ya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.